Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini saya akan menyampaikan terkait mengapa pekerja atau buruh harus berserikat dan apa pentingnya sih kita harus berserikat itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya, nama saya Mujajim, panggilan Jai, tempat lahir Magelang, dan tanggal lahir saya 15 Agustus 1984. Saya beralamat di Perumahan Mega Regensi, Blok B13 nomor 19, RT 002, RW 021, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saya mempunyai istri bernama Lucianti, anak ada 3. Yang pertama cewek, nama Arya Sekar Putri Jalu. Yang kedua cewek juga, Rindu Anjani. Yang ketiga adalah Muhammad Zain Alfat. Untuk riwayat saya di organisasi, terlampir saya anggota FSPMI, anggota PUK SPAMK FSPMI PTNG Indonesia dari tahun 2009 sampai sekarang. Saya pernah jadi Pangkorlap, saya pernah menjadi bidang advokasi, dan saya juga pernah sekarang menjabat menjadi bidang organisasi dan pendidikan. Saya di sini juga kontributor media perjuangan. Riwayat organisasi saya di luar Serikat Pekerja. Saya pernah menjadi ketua RT, saya sudah pernah menjadi ketua RW. Sekarang saya menjabat jadi sekretaris TPU dan ambulan di Mega Regensi, meliputi 16 RW. Dan sekarang saya juga menjadi pengurus Esko Partai Buruh Kabupaten Bekasi. Ya, saya jadi LO, Liaison Officer Partai Buruh Kabupaten Bekasi. Saya juga operator Silon Partai Buruh Kabupaten Bekasi yang mengurusi terkait administratif. Secara administratifnya Bacalek, ya, yang sekarang udah menjadi caleg karena udah menjadi daftar calon tetap. Ada sekitar 55 caleg yang kita urus untuk di Partai Buruh ini di Kabupaten Bekasi. Saya juga anggota PIJAR, ya, PIJAR itu Perhimpunan Jurnalis Rakyat, itu adalah medianya Partai Buruh. Saya juga menjadi anggota Garda Metal Kabupaten Kota Bekasi dari tahun 2012 sampai sekarang. Kita masuk bagaimana definisi buruh atau pekerja. Buruh atau pekerja adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Jadi apapun itu jabatannya, selama dia atau mereka itu masih mendapatkan upah atau gaji dari pemberi kerja, dari pengusaha atau dari majikan, itu dinamakan pekerja atau buruh. Nah, definisi inilah. Jangan sampai ada yang menganggap, wah saya kan orang kantor. Loh, berarti saya bukan buruh. Padahal sama, ya kan? Selama masih digaji, ya, itu sama majikan itu adalah buruh atau pekerja. Dan pekerja ini sangat rentan untuk di PHK. Ya. Walaupun PHK itu adalah sebuah kepastian bagi buruh, tinggal tunggu waktu dan keadaan yang berbeda. Mengapa sih pekerja atau buruh harus berserikat? Yang pastinya kita akan terlindungi oleh undang-undang dan kita juga mempunyai payung hukum. Payung hukum apa? Yaitu adalah kebebasan berserikat di Undang-Undang 21 tahun 2000,
dan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja harus berani menentukan nasibnya di perusahaan tersebut karena sudah terlindungi dengan regulasi atau undang-undang, yaitu undang-undang di atas lah. Itu yang tertulis, Undang-Undang 21 tahun 2000 dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya secara sepihak menggunakan peraturan sesuai regulasi yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Ya, memang perusahaan yang tidak ada serikat pekerja atau perusahaan di mana ada pekerja tidak membentuk serikat pekerja pasti akan menggunakan peraturan perusahaan atau yang disebut dengan PP, disingkat dengan PP, peraturan perusahaan. Itu hanya mengambil dari hak normatif pekerja yang dibuat undang-undang, itulah untuk mengatur peraturan yang ada di perusahaan itu. Tujuan berserikat apa? Yang pastinya ya kan mempunyai hak untuk berunding, mensejahterakan anggota dan keluarganya, menampung aspirasi pekerja, mewakili pekerja dalam setiap perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Hak-hak pekerja pasti terlindungi. Kalau berserikat pasti terlindungi, ya kan? Karena pertama ada yang mengadvokasi, begitu kawan-kawan. Dan mewakili pekerja dalam setiap perselisihan pastilah ada namanya karyawan sama atasan atau sama manajemen. Ya, rata-rata perselisihan itu rentan terjadi, yang nanti akan menjadi pasti yang jadi korban adalah pekerja, rata-rata operator yang jabatannya rendah. Dan di situ juga ada mensejahterakan anggota dan keluarganya. Nanti akan saya sampaikan di lembar berikutnya karena ini menyangkut kesejahteraan anggota dan keluarganya. Berserikat akan menumbuhkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan perusahaan yang tercantum karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak berbentuk PKB atau perjanjian kerja bersama. Dengan tersepakatinya perjanjian kerja bersama atau PKB, satu, pemberi kerja tidak akan semena-mena dalam memberikan upah, memberikan peringatan atau SP, mem-PHK pekerja atau buruh. Nah, ini kalau udah ada PKB, pastinya kesejahteraan anggota dan keluarganya itu pasti terjamin atau terjaga. Yang kedua adalah bekerja dengan rasa tanggung jawab karena hak-haknya terpenuhi. Nah, perjanjian kerja bersama ini bahkan bisa mengatur kebijakan yang sifatnya di atas normatif undang-undang. Nah, tidak seperti peraturan perusahaan yang dibuat sepihak oleh perusahaan, itu hanya yang normatif undang-undang aja yang dimasukkan, ya undang-undang aja yang dimasukkan. Tapi hak-hak yang di atas undang-undang ini rata-rata tidak diberikan. Karena apa? Tidak ada namanya kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pekerja dan pengusaha. Nah, bagaimana apa aja sih yang contohnya sesuatu yang di atas normatif? Contoh gini, perusahaan itu secara normatif udah memberikan semuanya ke karyawan atau pekerja. Itu hanya sebatas normatif. Perusahaan memberikan normatif undang-undang itu tidak melanggar hukum. Kalau di bawah normatif itu baru melanggar hukum. Secara contohnya aja itu upah. Ya. Upah ini diatur kesesuaiannya kalau cara UMK. UMK ini sebenarnya hanya melihat bagaimana pekerja yang masih lajang,
masih bujang, masih sendiri. Tapi bagaimana dengan yang keluarga? Nah, inilah nanti akan diatur ya, di atas undang-undang itu. Apabila kita mempunyai pedoman perjanjian kerja bersama, gitu. Dan pastinya nanti kenaikan upahnya akan lebih daripada yang di sebatas undang-undang atau sebatas UMK. Kenapa? Karena kita akan pastinya akan punya hak untuk berunding untuk menentukan kenaikan upah itu berapa. Jadi perusahaan itu tidak wajib memberikan yang di atas normatif. Orang bekerja udah 21 tahun, udah 30 tahun. Perusahaan hanya memberikan hanya sebatas UMK aja, itu tidak melanggar hukum. Tapi setelah kita berserikat bekerja, setelah kita mempunyai hak untuk berunding, kita bisa minta untuk yang lebih. Gitu. Karena kita menghidupi keluarga kita. Ada jaminannya perusahaan, kita bekerja untuk perusahaan memberikan keuntungan buat perusahaan, dan perusahaan harus menjamin bagaimana kebutuhan hidup layak untuk pekerja dan keluarganya itu terjamin. Pertama, bagaimana tentang pendidikan. Kedua, bagaimana tentang yang lainnya untuk kebutuhan pokoknya, ya kan. Terus bagaimana kita mempunyai kebutuhan pokok tempat tinggal. Lah, semuanya itu kan kebutuhannya besar setelah berkeluarga. Ya, tidak seperti kita pas hidup lajang. Kehidupannya hanya sebatas udah sendiri aja. Bagaimana yang udah keluarga pasti kebutuhannya akan lebih besar, dan itu nanti akan jadi tanggung jawab perusahaan juga, karena kita sudah memberikan profit, memberikan profit dan memberikan keuntungan kepada pengusaha. Maka dari itu mari berserikatlah ya, bentuk serikat pekerja di dalam perusahaan tersebut. Nggak usah banyak-banyak, minimal 10 aja kita udah bisa membentuk serikat pekerja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.